Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Potongan ayat tersebut nampaknya sudah cukup untuk mewakili semua teori tentang penciptaan alam semesta dan makhluk hidup di dalam Al-Quran. Namun ironisnya, ayat yang sama juga digunakan oleh kaum pemercaya bumi bola untuk mendukung teori Big Bang, bahwa langit dan bumi awalnya adalah satu kesatuan, lalu terpisah oleh ledakan dahsyat. Hal semacam ini kita kenal dengan istilah cocok logi, yakni menyocok-cocokkan dua hal yang sama-sama diyakini agar tidak terlihat pertentangan di antaranya. Dalam Islam dan Al-Quran, dikenal dua jenis ayat sesuai dengan kandungannya, yakni ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Menurut etimologi, muhkam artinya suatu ungkapan yang maksud dan makna lahirnya tidak mungkin diganti atau diubah. Sementara mutasyabih adalah ungkapan yang maksud dan maknanya samar. Singkatnya nih, ayat-ayat muhkamat dalam Al-Quran bersifat jelas, dapat dipahami sebagaimana tertulis, dan inilah yang ditemukan pada potongan ayat tersebut serta ayat-ayat lainnya yang menjelaskan soal bentuk bumi, langit, peredaran matahari, penciptaan makhluk hidup, dan seterusnya. Kalimat bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, adalah jelas bahwa langit dan bumi ada terlebih dahulu sebelum dipisahkan. Artinya, mustahil ayat ini menjelaskan teori ledakan dahsyat lewat kata pisahkan tersebut. Karena bumi baru ada atau terbentuk jutaan atau bahkan miliaran tahun setelah Big Bang. Menggunakan ayat ini untuk mendukung teori Big Bang tentu sangat dipaksakan. فقط فکر کردیم که فکر نکن نمیخواد فکر کنی 2 با 2 5 میشه. Sementara dalam penciptaan langit dan bumi yang dilakukan dalam 6 masa atau 6 hari, disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran seperti pada surat Qaf. Dan sungguh, kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa, dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Juga pada surat Al-A'raf ayat 54, Yunus ayat 3, Al-Furqan ayat 29, As-Sajdah ayat 4, serta Al-Hadid ayat 4. Bahkan dalam surat Al-Fussilat, penciptaan tersebut digambarkan secara rinci, yakni penciptaan bumi selama 2 masa, penciptaan isi bumi selama 2 masa, kemudian penciptaan langit beserta isinya selama 2 masa. Katakanlah, pantaskah kalian ingkar terhadap yang menciptakan bumi selama 2 masa, sedangkan kalian adakan tandingan-tandingan terhadap dia? Sungguh, dialah Tuhannya alam semesta, bahwa dialah yang menempatkan di bumi itu pegunungan yang kokoh di sana. Dia memberkahi yang demikian, serta dialah yang menentukan kadar makanan di sana selama 4 masa untuk segala yang membutuhkan. Kemudian dia menuju langit tatkala itu masih merupakan asap. Lalu dia berfirman kepadanya serta kepada bumi, datanglah kalian berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Lalu dia ciptakan 7 langit dalam 2 masa, serta dia mewahyukan pada setiap langit tentang urusannya masing-masing. Lalu kami menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang cemerlang sebagai penjaga. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, maha mengetahui. Ayat tersebut dengan jelas menggambarkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, keduanya dalam keadaan padu. 1. Kemudian Allah menempatkan pegunungan yang di ayat lain disebutkan sebagai pancang agar bumi tidak berguncang, lengkap dengan mencukupkan rizki untuk segala yang membutuhkan hingga hari kiamat kelak. Selesai dengan bumi,
Allah kemudian menuju langit yang saat itu masih berupa asap, lalu mulai menciptakan 7 tingkat langit beserta isi atau urusannya masing-masing. Keseluruhan penciptaan alam semesta terjadi dalam 6 masa dengan perencanaan yang indah. Sama sekali tak ada kejadian yang merupakan kebetulan. Maha suci Allah dari yang mereka tuduhkan. Jadi di mana dalam kitab suci yang kita kenal di dunia ini menuliskan proses penciptaan alam semesta, bumi hingga makhluk hidup lewat apa yang seperti dikatakan oleh sains modern? Bahwa setelah ledakan besar yang memerlukan berbagai macam materi terkumpul, sementara mereka tidak pernah menjelaskan asal-muasal materi-materi tersebut, dan proses sekian juta tahun, maka muncul satu sel organisme primordial yang terus berkembang menjadi berbagai jenis makhluk hidup yang pernah kita kenal. Ironisnya, banyak dari mereka yang bergelar ustadz pun menyuarakan pendapatnya lengkap dengan dalil. Jika datang pada mereka penjelasan dalam diskusi, maka biasanya senjata terakhir yang kemudian dikemukakan adalah bahwa bentuk bumi bukanlah hal yang urgent untuk didiskusikan. Hal-hal seperti ini bukannya tidak perlu dibahas, tapi apakah kita sudah menguasai hal-hal yang lebih penting tentang masalah ibadah kita, masalah iman kita, masalah ketakwaan kita kepada Allah, sampai kita perlu membahas dengan berdalam-dalam masalah ini? Itu yang jadi pembahasan pertama. Di dalam Al-Quran kita ketahui perkara-perkara yang tidak begitu dibutuhkan untuk keimanan kita itu dilarang ditanyakan. Sampai pun ada hal-hal yang belum terjadi, belum kita butuhkan. Nanti ketika butuhkan baru kita bertanya. Berarti flat earth, bumi itu bulat atau tidak bulat, itu pembahasan bukan baik buruk, bukan pembahasan indah dan jelek, tapi pembahasan apa? Benar salah. Oke. Berarti pembahasan benar dan salah itu tidak mengakibatkan konsekuensi dosa atau pahala. Tidak mengakibatkan konsekuensi dosa atau pahala, tidak mengakibatkan konsekuensi Anda kafir atau tidak. Paham sampai di sini? Kurang keren debat masalah itu. Masih banyak perkara yang lebih. Ini perdebatan yang tidak berkaitan dengan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah, manusia, tidak dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari tahu bumi itu bulat atau datar. Bahkan mereka justru menuduh bahwa ajaran ini sesat dan berasal dari penyembah setan atau kaum kafir. Subhanallah. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kita semua. Padahal justru kosmologi versi bumi datar sangat berkaitan erat dengan tauhid, yakni mengesahkan Allah sebagai Maha Pencipta dan otomatis menentang teori-teori yang berseberangan, baik berdasarkan sains itu sendiri maupun dengan dalil.